Jadi teman-teman biasanya kami lakukan webinar ini sebulan sekali ya teman-teman ya. Jadi kami share beberapa hal topik-topik yang menarik ya teman-teman ya. Jadi contoh kita udah pernah share gimana sih caranya bikin brand kosmetik sendiri gitu ya. Terus tren kosmetik 2022 itu seperti apa gitu ya. Terus gimana cara membangun brand kosmetik. Nah, kemudian untuk yang sekarang kan ini kebetulan narasumber kedua ini expertnya di bidang TikTok nih, TikTok gitu ya. Jadi Mas Fadil. Nah, saya mau sampaikan secara general ya yang namanya e-commerce ya teman-teman, karena mau gimana sih yang namanya e-commerce itu jadi suatu platform yang dipakai sekarang ya buat aktivitas jual beli gitu teman-teman ya. Oke. Jadi saya sampaikan di sini ada beberapa fakta teman-teman ya. Jadi langsung di slide saya pertama aja. Jadi kita ada beberapa fakta menarik nih teman-teman ya mengenai e-commerce. Contoh dari Indonesia ya ini. Jadi Indonesia ini data dari kuartal pertama tahun 2022 teman-teman ya. Jadi untuk jumlah populasi di sini disebutkan ada 277,7 juta penduduk gitu ya. Nah, faktanya adalah ya teman-teman ya, jadi untuk koneksi ke handphone gitu ya, ke perangkat seluler itu ada 370,1 juta ya teman-teman ya. Jadi ada 370,1 juta dibandingkan dengan 277 juta. Jadi ada sekitar 133,3% nih teman-teman ya. Artinya kayaknya ada beberapa orang yang punya 2 HP gitu ya. Jadi makanya kenapa koneksi ke HP-nya itu lebih tinggi daripada jumlah penduduk ya. Kemudian juga jumlah pengguna internet nih teman-teman ya. Jadi jumlah pengguna internet itu angkanya adalah di 204,7 juta ya. Itu sekitar 73% lah gitu ya. Ini cukup tinggi loh teman-teman ya. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah pengguna aktif media sosial nih teman-teman ya. Ini jumlahnya ada 191,4 juta ya kalau dilihat di slide paparan saya ini. Ada 191,4 juta di mana itu dibandingkan dengan jumlah penduduk itu ada sekitar 68% ya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa yang namanya media sosial itu jadi suatu platform yang potensial teman-teman ya. Pak. Karena lebih dari 50% itu pengguna media sosial yang aktif ya. Kemudian ini ada fakta dari 5 top 5 ya, 5 besar dari platform media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia ya. Jadi ini kita bahas 5 aja ya. 5 besar itu ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok sama Telegram. Ini angkanya menarik nih sih teman-teman ya. Kalau dibandingkan dengan dengan data tahun 2021, contoh kayak IG gitu ya. IG ini mengalami penurunan loh gitu ya. Jadi turun gitu ya. Jadi yang tahun 2021 itu ada sekitar 86,6% nih yang menggunakan IG. Tapi di tahun 2022 ini di kuartal pertama itu sekarang 84,8%, jadi turun gitu ya, turun 2% beralih ya. Ke sosmed lain nih ya mungkin Pak. gitu ya mungkin. Nah terus kemudian yang paling menarik adalah fakta dari Facebook gitu ya. Facebook ini kemarin rame ini ya, karena apa? Karena ini pertama kali dalam sejarah Facebook tuh turun gitu ya. Jadi di tahun 2021 itu pengguna Facebook itu ada 85,5%. Tapi di kuartal pertama 2022 ini kok turun gitu ya, turun jadi 81,3% gitu ya Ropa ya. Jadi ini cukup meskipun turunnya cuma 1 digit, tapi ini sangat ini ya, sangat signifikan gitu ya. Terus kemudian yang mengejutkan adalah TikTok gitu ya teman-teman. TikTok itu di tahun 2021 itu sekitar baru share-nya itu adalah sekitar 38% gitu ya. Tapi di tahun 2022 ini di kuartal pertama itu dia udah langsung melejit naik 24%, jadi sekitar 62,8%. Ini menunjukkan betapa pesatnya gitu ya yang namanya TikTok itu gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ini data dari sumber juga bahwa ini penggunaan ya, maksudnya time spend ya, waktu yang dihabiskan oleh para pengguna itu ya, pengguna media sosial itu dalam 1 bulan. Jadi paling tinggi memang YouTube sih ya, 31,4 jam per bulan ya. Nomor 2-nya TikTok nih. TikTok nih luar biasa, 23,1 jam per bulan dihabiskan oleh para pengguna itu untuk ngeliatin TikTok ya, seperti itu. Nah,
fakta yang paling menarik juga adalah untuk masalah e-commerce ini adalah dari empat konsumen di Indonesia itu tiga orangnya itu tertarik untuk melakukan pembelian lewat platform digital gitu ya. Seperti itu. Jadi dari 4 itu 3 yang tertarik. Yang satu ini kayaknya masih kayaknya offline dulu deh gitu. Masih konvensional. Tapi ini kan menunjukkan bahwa betapa potensi namanya platform digital ini untuk dijadikan platform utama dalam kegiatan jual beli gitu ya, seperti itu Ropa. Terus kemudian juga data menarik juga bahwa 80% dari pedagang online di Indonesia itu mereka tuh menjual produknya itu melalui layanan namanya social commerce ya. Jadi social commerce itu ya kegiatan jual beli yang dilakukan lewat media sosial gitu aja gitu ya. Jadi 80% itu lewat social commerce ya, entah IG lah atau TikTok lah atau dan lain-lain, FB segala macam ya. Terus kemudian juga untuk sektor social commerce di Indonesia itu di tahun 2022 ini ya diharapkan sih bisa menumbuhkan angka sekitar 25 juta US dollar gitu ya secara GMV ya. GMV itu gross merchandise value ya. Jadi kalau GMV itu biasanya dijadikan satu metrik gitu ya atau ukuran dari satu brand misalnya ya. Dalam satu kurun waktu tertentu itu berapa GMV gitu ya, seperti itu. Jadi itu. Nah, kemudian juga gini teman-teman. Dari fakta-fakta tadi ini kita ada beberapa keywords-nya teman-temannya. Jadi sebetulnya sih keywords ini sih tidak hanya apply buat yang beauty brand aja sih ya, tapi cuma juga ini berlaku biasanya sih buat semua ya, buat umum, buat teman-teman yang mulai untuk berkegiatan untuk berbisnis deh gitu ya lewat platform digital ya. Yang pertama adalah keywordnya adalah kompetisi ya. Ini keyword yang paling utama nih ya. Karena di tahun 2022 ini ya tingkat kompetisi di bisnis e-commerce ini akan semakin ketat gitu ya. Kenapa sih ya? Karena kalau teman-teman lihat dari beberapa tahun lalu gitu ya, ini akibat dari ada namanya new normal gitu ya. Kebiasaan baru ya, di mana hal-hal yang dulu itu nggak kita pikirkan akan terjadi itu jadi suatu kebiasaan gitu ya. Tiba-tiba online semua gitu ya, tiba-tiba online semua gitu. Tiba-tiba kerja di rumah gitu. Terus tiba-tiba kemana-mana harus pakai masker gitu. Ribet banget. Jadi ini namanya new normal ya teman-teman ya. Jadi New normal ini akibat dari tadi ya, dari yang namanya ada pembatasan aktivitas selama pandemi ya. Kalau teman-teman pernah dengar yang namanya disruption, ini salah satu bagian dari triple disruption gitu ya. Jadi ada disruption karena pandemi, karena disruption karena digital disruption, juga ada millennial disruption. Jadi akan semakin ketat nih kompetisinya nih teman-teman nih. Karena juga salah satu faktor yang jadi faktor pendukung juga adalah karena generasi-generasi di luar Gen Z dan milenial ya, contoh generasi saya ya Gen X gitu ya, dan generasi sebelum saya baby boomers itu udah mulai shifting atau beralih gitu ya, beralih dari yang belanjanya offline ya karena new normal gitu ya, di mana-mana juga tutup gitu, pembatasan gitu ya waktu itu. Jadi mereka itu udah mulai beralih untuk coba gitu ya online. Beli online gitu ya. Kalau saya aja sih, saya kurang puas nih kalau online karena saya nggak bisa megang gitu. Kalau orang tua kan harus dilihat ini apa gitu kan, dipegang-pegang ya. Apalagi kalau saya tuh ya agak-agak di luar nalar ya, beli sepatu ke online gitu kan harus dicoba dulu gitu ya. Tapi sekarang tuh jadi hal-hal yang normal gitu ya. Makanya teman-teman, ini akan jadi suatu hal yang harus jadi perhatian ya. Ini kan kompetisi akan semakin ketat gitu ya. Terus kemudian keywords kedua adalah omnichannel nih. Ini yang paling sering didengar nih teman-teman ya. Omnichannel itu apa sih ya? Itu suatu bentuk apa sih gitu. Jadi makanya dengan semakin tingginya aktivitas penjualan yang dilakukan melalui platform digital, konsumen itu semakin menuntut ya. Jadi menuntut untuk yang namanya customer experience ya, pengalaman dia berbelanja itu mereka menuntut yang lancar gitu ya, lancar di semua platform loh ya. Jadi nggak cuma platform digital aja, tapi juga di platform yang namanya alat gitu ya gitu. Seperti jadi mulai dari media sosial, dari marketplace, website, aplikasi sama toko fisik gitu ya. Jadi gampangnya gini deh, kalau omnichannel itu kan sebenarnya teman-teman sih udah ngalamin sekarang gitu ya. Jadi contoh di marketplace deh ya. Contoh ada marketplace yang orange sama yang hijau gitu ya, kayak gitu ya.
Saya biasanya kalau pagi nih ke kantor gitu ya, itu iseng nih di lampu merah, sambil nungguin lampu merah saya lihat HP gitu ya, lihat marketplace yang warna hijau gitu ya, lihat-lihat. Oh ini ada barang menarik nih gitu ya. Lampu udah mau hijau nih, udah dimasukin wishlist dulu deh, di wishlist dulu gitu ya. Nanti dulu terus lihatnya. terus kita ke kantor gitu ya. Di kantor saya pakai laptop nih, kerja pakai laptop gitu ya. Kerja terus jam 12 inget tadi saya kayaknya masukin ke wishlist gitu ya. Saya pengen lihat lagi deh barangnya, terus saya lihat review segala macam gitu ya. Bagus ternyata. Ternyata bagus gitu ya, bagus. Tapi jam istirahat udah habis gitu. Kerja lagi terus pulang gitu kan. Pulang di lampu merah lagi, inget lagi. Ini kayaknya di-share deh kayaknya. Ini saya tadi udah masukin keranjang deh, tapi sebelum masukin keranjang saya share dulu deh sama istri saya gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, terutama untuk bapak-bapak ya teman-teman ya, pastikan barang yang Anda beli itu sudah SNI dan ISO ya. Kalau kami ini ada istilahnya SNI sama ISO gitu ya. SNI itu sudah nanya istri ya, sama ISO itu istri sudah oke gitu. Meskipun pada dasarnya minta maaf itu lebih mudah daripada minta izin gitu ya. Tapi mau gimana di-share dulu lah gitu ya, di-share. Oke, di-share istri bilang ini oke deh, cakep tuh gitu ya. Terus kita pulang. Saya biasanya kalau kerja di rumah itu pakai tab biasanya gitu ya. Jadi di rumah ya udah langsung kita masukin ke keranjang terus kita beli ya. Nah, itu teman-teman yang namanya omnichannel gitu ya. Jadi semuanya secara saluran gitu ya. Saya lihat review di internet gitu ya. Itu terus kemudian juga lintas gadget gitu ya. Itu juga jadi satu rangkaian yang continue ya, itu namanya omnichannel gitu ya. Terus bedanya apa sih sama multichannel? Dia beda gitu ya. Jadi meskipun itu melibatkan banyak saluran ya, omnichannel kan dari kata omni dan channel gitu ya, Rofa ya. Omni itu kan artinya semua tuh ya. Omni itu semua dari bahasa Latin. Omni semua, terus channel ya saluran gitu ya. Kalau multi ya banyak gitu ya, jadi banyak saluran. Nah, bedanya adalah kalau omnichannel itu bisa diibaratkan sebagai kayak jaring laba-laba gitu ya. Jadi dia itu saling terkait semuanya gitu ya. Itu omnichannel. Kalau multi-channel itu kayak gurita gitu, di mana kepalanya itu adalah brand, kepalanya gurita itu brandnya gitu ya. Terus tentakelnya itu adalah saluran-saluran penjualan gitu ya. Which is itu kadang-kadang tuh nggak sinkron gitu ya, antara yang saluran penjualan satu dan yang lain tuh nggak sinkron. Jadi sekarang makanya kuncinya adalah omnichannel seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga yang paling penting juga yang namanya mobile commerce ya. Jadi di mana lebih dari 50% penjualan itu kan lewat dilakukan melalui perangkat tadi ya. Kayak saya tadi bilang kan, saya cerita saya pakai handphone ya, terus pakai tablet gitu ya. Jadi dalam hal ini ya pelaku bisnis e-commerce itu dituntut untuk dapat memberikan layanan dan pengalaman berbelanja yang responsif gitu ya. Bayangin ya kalau kita lagi lihat terus ini lama banget sih ya, terus kita pindah deh gitu ya. Iya benar. Jadi malas ya, Pak. Malas gitu kan. Jadi harus responsif. Jadi kuncinya itu ya, mobile commerce itu harus jadi perhatian teman-teman ya. Terus kemudian ya ini namanya social media shop ya. Nanti akan dibahas sama expertnya nih Mas Fadil nih. Jadi gini teman-teman. Media sosial itu kan awalnya dipakai buat berfungsi sebagai saluran tempat orang-orang untuk saling terhubung gitu teman-teman ya. Zaman saya dulu ya, teman-teman yang seumuran saya gitu ya pasti ingat Friendster ya. Jadi Friendster itu dipakai buat kita saling kenalan ya, nyari kenalan baru deh gitu ya. Ya belum lahir ya? Ada glitter-glitternya. Udah lahir ya? Udah. Oke. Terus pada akhirnya teman-teman semakin kesini tuh semakin berkembang gitu ya. Jadi platform sosial media itu jadi suatu bentuk platform pemasaran baru ya, yang memungkinkan sebuah brand itu untuk memperluas cakupan ya. Jadi dia bisa mengekspan gitu ya. Dia mengekspan target audience sama segmen secara optimal ya. Jadi kata kuncinya optimal gitu ya. Karena apa? Karena ya tadi teman-teman lihat ya, pengguna aktif media sosial itu luar biasa di Indonesia ya. Hampir lebih dari 50% gitu ya. Jadi ini tuh berkembang jadinya jadi suatu bentuk platform baru ya. Teman-teman, yang namanya sosial media commerce itu boomingnya itu di China ya teman-teman ya. Jadi itu ada yang namanya Tencent ya. Tencent dan Alibaba sih kalau teman-teman pernah dengar ya. Tencent dan Alibaba itu yang punya WeChat. Ya, jadi mereka tuh yang punya WeChat, sama ada perusahaan e-commerce raksasa namanya Taobao gitu ya. Itu mereka yang punya gitu. Dan mereka ini yang menginisiasi atau membuat sosial media commerce itu jadi semakin happening gitu ya di tahun-tahun ini ya, seperti itu. Oke, kemudian juga yang
ini namanya teknologi AI sama AR gitu ya. Jadi teknologi artificial intelligence ya sama augmented reality. Itu apa sih gitu ya. Jadi kalau AI ini banyak digunakan untuk rekomendasi gitu ya. Jadi contoh-contoh kayak teman-teman kalau pernah dengar algoritma gitu ya. Ya itu salah satu bentuk dari AI gitu ya, seperti itu. Jadi contoh kalau kayak di marketplace ya, yang toko hijau, toko orange gitu ya, itu ada yang namanya chatbot ya teman-teman. Chatbot itu jadi gini, chatbot itu satu bentuk suatu sistem di mana si AI ini ya, artificial intelligence ini, dia tuh baca secara otomatis baca keyword gitu ya, sehingga dia tuh bisa memberikan balasan jawaban ya secara kayaknya alami gitu ya, padahal itu mesin gitu seperti itu ya. Oh itu otomatis. Itu otomatis ya. Jadi itu namanya chatbot itu ya. Terus kemudian juga ada yang namanya recommendation engine gitu ya. Jadi recommendation engine itu yang sering muncul gitu teman-teman ya. Jadi contoh kayak saya nih. Saya kalau lagi lihat yang marketplace yang toko hijau gitu ya, atau ada yang lain-lain gitu ya, itu setelah saya lihat itu ya, terus kemudian saya kerja nih, tiba-tiba dapat email gitu ya, email masih mikirin produk ini ya gitu loh. Nah itu namanya hasil dari kerja recommendation engine gitu ya. Terus saya lagi browsing di internet, terus tiba-tiba ada pop up muncul iklan barang-barang yang saya lihat gitu kan. Oh, nah itu hasil kerja dari AI itu sebetulnya. Jadi namanya recommendation engine ya. Gak jadi mata-matain kita ya Pak ya. Iya, jadi dia itu bikin ya gitulah. Jadi mereka tuh inilah yang namanya algoritma gitu. Jadinya kalau yang di toko hijau tuh adanya namanya face recommendation system kalau nggak salah namanya juga. Jadi mereka tuh sedemikian dahsyatnya untuk memanfaatkan ini. Terus kemudian AR teman-teman. AR tuh augmented reality ya. Jadi contoh yang paling sederhana adalah ini deh, filter-filter tuh yang ada di IG segala macam ya. Jadi itu filter-filter contoh ya. Jadi kalau misalnya AR ini digunakan dalam jualan tuh gimana sih ya? Contoh kalau misalnya saya pernah lihat satu website toko bangunan gitu ya. Jadi kita itu hanya tinggal pakai perangkat gadget ya, HP atau tablet, terus kita istilahnya kita lihat satu barang di situ, terus kita lihat ditaruh di rumah kita di satu ruangan. Jadi seakan-akan barang itu ada di situ gitu ya. Nah itu AR gitu ya. Jadi contoh kayak itu. Terus kemudian toko kacamata gitu ya. Jadi foto kita dengan kacamata yang kita pilih gitu ya. Kayak lipstick juga ya. Ya lipstick juga itu AR ya. Jadi teknologi AI dan AR ini akan semakin berkembang ya teman-teman di tahun 2022 ini ya. Jangan lupa juga yang namanya metaverse nih teman-teman. Metaverse ini nanti akan jadi hal baru nih. Ini dibangun dari fondasi dari AI dan AR ini. Jadi kalau metaverse ini kan lebih nyata gitu ya, pengalamannya lebih nyata seperti itu ya. Kayaknya sih nggak lama lagi metaverse ini akan mulai jalan gitu ya, seperti itu ya Ropa ya. Nah, teman-teman dari keyword tadi itu kita ambil kesimpulan ya. Jadi buat teman-teman yang mulai berbisnis ya di e-commerce terutama ya, tolong perhatikan hal-hal yang akan saya sebutkan ini ya. Yang pertama adalah siapkan modal yang cukup gitu ya. Ya, mau di mana-mana ujung-ujungnya duit. Gitu. Iya. Mau develop produk, habis itu mau jualan, infrastruktur yang harus disiapkan juga perlu duit gitu. Jadi betul. pastikan modalnya cukup gitu ya. Kemarin sempat kita bahas teman-teman ya, kalau misalnya modal terbatas gitu ya, itu mau produk dulu atau pemasaran dulu? Saya bilang produk dulu gitu ya. Jadi fokus di produk dulu karena mau gimana juga nanti kalau produknya udah bagus, kalian pemasaran akan enak deh gitu ya. Iya. Daripada kalian fokus di pemasaran tapi produknya kedodoran gitu. Iya, itu bahaya tuh ya. Terus kemudian yang kedua, bangun tim yang mendukung ya teman-teman. Jadi semuanya ini nggak bisa dilakukan sendiri ya, meskipun teknologi udah semakin maju ya, cuma yang namanya tim ini jadi hal yang sangat penting gitu ya teman-teman. Jadi untuk memastikan bahwa bisnis yang Anda lakukan itu akan terus berjalan ya. Karena mau gimana yang namanya bisnis itu harus sustain ya. Kalau cuma bentar dong mau ngapain sih ya, bisnisnya ngapain juga gitu ya. Nanti dilupakan ya Pak ya. Dilupakan aja udah gitu ya. Terus kemudian juga manfaatkan teknologi gitu ya. Jadi teman-teman harus melek teknologi gitu ya. Contoh tadi tidak hanya, kemarin saya sampaikan di webinar sebelumnya, tidak hanya passion aja tapi juga understanding gitu ya. Termasuk teman-teman harus paham nih yang namanya tadi ya, namanya omni channel lah, multi channel, AI, AR gitu ya. Jadi itu teman-teman harus mulai paham di situ. Terus kemudian juga ini yang penting ya, manfaatkan media sosial dengan optimal ya. Nanti dijelaskan sama Mas Fadil nih, gimana sih yang optimal itu seperti apa ya.
Terus kemudian yang paling penting karena kita itu bergerak di bidang jasa ya, jadi berikanlah layanan yang sifatnya personal gitu ya teman-teman dan berkualitas ya. Ini personal dan berkualitas itu jangan dipisahkan gitu ya. Jadi nggak cuma berkualitas tapi juga harus personal gitu ya. Karena apa? Karena tadi balik lagi ke yang keyword pertama, kompetisi gitu ya. Oh iya. Mau gimana ya yang namanya penjual dengan pendekatan approach yang personal itu bahkan lebih ngena di hati konsumen gitu ya Ropa ya. Apalagi kalau di-viralin sama customer yang nggak puas, wah itu. Iya itu. Pak ya. Ya itu juga sebagai kalau itu sebagai pembelajaran juga sih ya, maksudnya kualitas kan harus ditingkatkan. Karena gini teman-teman ya, jangan lupa bahwa untuk di dunia jasa atau bisnis jasa ini, kalau berita bagus itu cuma nyampe ke 5 orang loh gitu ya. Tapi kalau berita buruk itu ya, komplain itu bisa nyampenya ke 25 orang gitu. Itu hati-hati gitu ya, seperti itu. Terus yang terakhir teman-teman yang paling penting ya, yaitu adalah memiliki kemampuan untuk beradaptasi ya. Karena mau gimana bukan yang kuat yang bisa bertahan, tapi yang beradaptasi loh gitu ya. Betul. Jadi bayangin kayak dinosaurus dulu yang paling gede badannya itu aja bisa punah gitu. Iya, Tapi manusia itu yang badannya kecil aja bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Karena dia punya kemampuan beradaptasi gitu ya. Itu basic rulesnya ya, basic laws-nya untuk teman-teman yang mau berbisnis. Jadi jangan menutup mata terhadap kondisi-kondisi situasi yang berkembang gitu ya. Jadi kalian harus ikut beradaptasi ya. Bukan nyontek sih, tapi adaptasi ya. Karena ya contoh kayak Gen X sama baby boomer saja mau loh gitu ya, mau pindah ke online loh gitu ya. Mereka artinya apa? Mereka ya beradaptasi seperti itu. Jadi kira-kira itu sih teman-teman ya. Jadi nanti untuk yang detailnya nanti sama expertnya Mas Fadil untuk terutama di TikTok nih ya. TikTok karena TikTok ini share-nya nih yang semakin banyak nih seperti itu ya. Thank you teman-teman. Silakan Ropa dilanjutkan. Wah, terima kasih Pak Teddy Harmono. Kita jadi sadar juga ya ternyata satu orang aja bisa punya sosial media berapa. Ya, Saya Friendster aja dulu juga nggak dihapus itu, gitu sampai ya? dibikin glitter ya. Padahal kayaknya Friendster udah nggak ada sih sekarang. Udah nggak ada. Sudah punah gitu. Sudah punah. Baik, sebelum saya nanti lanjut ke narasumber yang kedua, saya mau bacakan penjelasan singkat untuk aturan ya tadi, karena ada yang masih belum paham mungkin ya untuk aturan di webinar malam hari ini. Teman-teman dimohon ya peserta untuk tidak menyalakan mikrofon saat narasumber sedang memaparkan materi. Jadi biar tidak mengganggu teman-teman yang lain juga, biar bisa mendapatkan materi dengan lebih jelas gitu ya. Kemudian peserta yang ingin bertanya langsung bisa langsung nulis ya di kolom komentar. Ini juga sudah banyak ya. Nanti saya akan bacakan ketika sudah memasuki sesi tanya jawab. Kemudian nih teman-teman, buat pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan hadiah total Rp500.000 untuk 5 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp100.000. Jadi siapkan nih nanti habis ini narasumber yang kedua, siapkan lagi pertanyaan terbaik Anda ya. Baik, kita sudah dengerin luar biasa banget, sampai saya kadang suka belum nafas gitu loh karena saking excitednya dengerin loh, kayak oh iya gitu. Menarik ternyata gitu ya. Iya menarik sekali gitu. Selanjutnya kita akan langsung menjurus nih ke salah satu sosial media yang sedang booming sekarang ya, yaitu TikTok. Kita akan mendengarkan presentasi tips and trick TikTok Shop Marketing 2022 for beauty brand by Kak Fadil Aditya. Bisa langsung kenalan juga sekalian nanti ya Kak Fadil ya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rofa dan Pak Teddy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Insyaallah malam hari ini kita akan produktif bareng, mana kita akan membahas tentang gimana sih caranya mengoptimasi TikTok, khususnya TikTok Shop untuk penjualan produk beauty gitu ya, produk kecantikan. Nah, di sini saya izin share screen terlebih dahulu ya Mbak Rofa ya. Baik teman-teman, nah sebelum lanjut nih, boleh dong komen di kolom chat terlebih dahulu apakah presentasinya sudah terlihat dan suara saya jelas. Boleh teman-teman silakan komen di kolom chat terlebih dahulu, karena takutnya nanti saya udah panjang lebar berbicara ternyata belum jelas nih. Oke, jelas ya? Siap, kita lanjutkan. Bismillah teman-temannya, di mana kita akan fokus ke TikTok Shop Tips and Trick. Nah, di sini kalau kita bicara tentang beauty, biasanya kita bicara tentang kecantikan ya, wanita gitu, wajahnya. Nah, sekarang bagaimana supaya rekeningnya juga bisa makin cantik dari TikTok Shop teman-temannya. Dan di sini ada banner yang saya tampilkan, profit 6,4 juta dari TikTok tanpa iklan.
Dan ini untuk memotivasi teman-temannya supaya teman-teman lebih yakin lagi ya, yakin konsisten bisa menghasilkan dari TikTok Shop ini. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri singkat saja sekali lagi teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Fadil Aditya Edwin, saya adalah seorang digital marketer dan founder di kampusmarketing.com. Dan saya asli orang Padang, orang Minang, jadi kalau logat saya sedikit berbeda, mohon dimaklumi. Tadi saya lihat di kolom chat ada juga tuh yang dari Bukit Tinggi dan Sumatera Barat sekitarnya teman-temannya. Kemudian saya juga founder di Kampus Affiliate, sebuah membership affiliate system untuk member kampus marketing. Co-founder di paskakampus.com, sebuah platform edukasi untuk mahasiswa yang baru tamat kuliah nih pasca kampus gitu. Dan tentunya seorang konten kreator di TikTok, atau kalau boleh saya bilangnya TikTokpreneur deh, karena kalau TikTokers itu lebih ke entertain gitu. Jadi TikTokpreneur di mana saya membahas tentang strategis dan teknis digital marketing. Dan nantinya juga saya akan membahas tentang strategis serta teknis TikTok Shop. Jadi nggak cuma teknis doang nih gimana cara gunain TikTok Shop-nya, tetapi ada strategi-strategi, tips and tricks supaya teman-teman bisa menghasilkan dari TikTok Shop. Baik, next ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang udah punya TikTok nih, boleh follow dulu TikTok saya di @fadiladitya_e ya. Buat teman-teman yang udah punya TikTok, silakan boleh langsung follow karena saya selalu membagikan tips and trik seputar digital marketing dan TikTok marketing. Untuk pengenalan saya lebih jauh lagi, yang teman-teman pengen tahu pengalaman bisnis saya, terus apa-apa aja yang saya handle dalam bisnis saya, teman-teman nanti bisa buka official set saya di fadiladitya@twin. Nah, mungkin nih, untuk pembukaannya, saya pengen menjelaskan tentang TikTok is magic. Pernah nggak teman-teman mendengar istilah ini, TikTok is magic? Atau ada hashtag ya, video dengan hashtag TikTok please do your magic, dan segala macamnya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, ternyata juga terjadi kepada saya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, di mana saya mendapatkan suatu magic gitu ya. Dari TikTok itu bisa Zoom bareng dengan orang Turki. Luar biasa teman-teman ya. Jadi ada seorang perempuan, ibu-ibu aslinya Indonesia tetapi suaminya orang Turki, dia tertarik dengan digital marketing. Dan dia menghubungkan saya dengan suaminya orang Turki yang profesinya adalah seorang IT. Nah, kalau saya nggak masuk ke TikTok, mungkin saya nggak bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Dan itulah kenapa salah satu teman-temannya, TikTok adalah suatu peluang ya bagi kita semuanya. Peluang bagi teman-teman yang pengen menghasilkan dari TikTok, yang pengen mencoba ya mendapatkan penjualan, konversi penjualan yang lebih tinggi, yang sebelumnya mungkin di media lain atau di marketplace lain itu sulit. Mana tahu lewat TikTok Shop ini bisa berkembang lebih cepat lagi teman-temannya. Dan TikTok adalah distribusi konten. Nah, kabar baiknya seperti ini teman-temannya. Jadi TikTok bukan sekedar sosial media atau sekarang sudah dikenal sebagai social commerce, tetapi juga sebagai distribusi konten di mana video kita nantinya akan didistribusikan ke banyak orang, bukan follower kita aja. Oke, teman-temannya. Sebelum lanjut lagi, pastikan di sini teman-teman udah punya aplikasi TikTok terlebih dahulu dan juga sudah punya aplikasi TikTok di laptopnya nih. Bagi teman-teman yang udah punya laptop, silakan download di laptopnya. Karena nanti di laptop teman-teman itu tampilan TikToknya untuk mengecek analitik lebih lengkap lagi. Nah, untuk mendownload TikTok di laptopnya, teman-teman bisa kunjungi tiktok.com, lalu klik bagian kanan bawah ada tulisan Get App, gitu, Get App gitu. Lalu tekan Get TikTok for Desktop, seperti itu teman-teman ya. Nah, pembahasan pertama malam hari ini saya akan membahas tentang market di TikTok terlebih dahulu. Bagaimana sih pasar di TikTok? Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Teddy ya, bagaimana perkembangan media sosial, terus penggunaan TikTok yang semakin meningkat. Nah, di sini akan saya jelaskan lagi lebih lanjut tentang pasar atau market kita di TikTok. Beberapa bulan lalu TikTok sempat mengepost di Instagram tentang ini ya, TikTok Official Indonesia, di mana sudah mencapai, pengguna TikTok sudah mencapai 1 miliar pengguna. Ini beberapa bulan yang lalu teman-teman ya. Tentunya sekarang mungkin sudah lebih besar lagi ya, apalagi satu orang itu bisa punya mungkin beberapa akun TikTok, beberapa sosial media teman-teman ya. Nah, ini saya dapat juga data dari suarabogor.id, di mana pengguna TikTok dari tahun 2020 dan 2021 nih ya. Tahun lalu nih kita bahas, di tahun 2020 penggunanya di Indonesia ini baru 30,7 juta user teman-teman.
Namun di tahun 2021 nih teman-teman ya, sudah mencapai 92,2 juta user. Kenaikannya 3 kali lipat hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, itu baru 2020 sampai 2021 nih. Bagaimana di tahun 2022 saat ini? Tentunya lebih banyak lagi teman-teman. Nah, apalagi setelah saya cek data ini teman-teman ya, di mana ada tren kategori di TikTok Indonesia di tahun 2020 nih. Kebetulan saya belum dapat nih data di tahun 2021 dan 2022. Ini data dari databox.katadata.co.id, di mana untuk kategori ada urutannya nih yang paling familiar, yang paling sering ditonton orang. Nah, kalau entertain itu 443,3 miliar. Ya jelas ya, karena TikTok memang fokusnya lebih ke entertain atau hiburan gitu. Kemudian ada dance di 150,3 miliar. Ada video pranks di 54 miliar, fitness and sport di 43,3 miliar, do it yourself 28,6 miliar, dan beauty skincare di 21,8 miliar. Di sini teman-temannya beauty skincare ada di urutan ke-6. Jadi kalau boleh kita urutkan ini untuk produk ya. Kalau kita bicara tentang produk, mungkin produk yang pertama ada fitness dan sport yang berhubungan dengan sport. Kemudian yang kedua ada do it yourself ya. Ini produk-produk kreativitas biasanya. Dan yang ketiga ada beauty and skincare. Berarti peluang penjualan produk beauty dan skincare di TikTok itu sangat besar sekali teman-teman. Bahkan penontonnya ini 21,8 miliar. Wow, luar biasa. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini juga yang penting. Yang kedua adalah tentang optimasi profil. Di mana di sini kita sudah masuk ke bagian strategis terlebih dahulu. Karena kebanyakan di luar sana, mereka mikirnya udah ke konten aja. Main di TikTok, gimana sih caranya membuat video yang keren, bagaimana caranya bisa FYP, dan lain-lain. Sedangkan mereka banyak yang lupa untuk mengoptimasi profil terlebih dahulu. Jadi langkah awal nih, strategi awal buat teman-teman yang pengen jualan di TikTok Shop nantinya, pastikan sudah mengoptimasi profilnya. Nah, di TikTok itu sekarang ada 2 jenis akun. Ada akun personal dan ada akun bisnis. Nah, personal itu adalah akun kreator, di mana lebih ke personal branding. Ya, contoh saya sendiri nih, punya akun TikTok Fadel Aditya _E. Itu adalah akun personal. Sedangkan akun bisnis adalah akun untuk brand atau produk kita. Biasanya digunakan untuk seperti itu teman-teman ya. Contohnya nih Indoraya Kosmetik itu kan brand ya teman-teman ya. Atau brand skincare-nya apa sih bisa dimasukkan ke TikTok nantinya. Dan bisa memilih akun bisnis nantinya. Namun untuk teman-teman yang pengen fokusnya ke personal branding, konten kreator, nah saya sarankan teman-teman buat personal akun aja terlebih dahulu nantinya. Nah, pertama ya, optimasi profilnya adalah pilihlah nama yang menunjukkan kepada branding kita. Baik personal branding, business branding, company branding, atau product branding kita, teman-teman. Secara simpelnya, kita bisa menggunakan nama, terus ditambahkan dengan profesi kita atau produk yang kita jual. Contoh nih, kalau saya pribadi di TikTok, itu namanya Fadel Aditya Digital Marketer. Dari namanya saja, ketika orang melihat video saya, udah tahu tuh, oh ternyata Fadel Aditya ini seorang digital marketer nih. Ya udah saya cek nih video-videonya. Wah, luar biasa nih kontennya tentang digital marketing. Ya udah follow deh. Nah, dari namanya saja orang udah bisa membuat orang kepo terhadap akun kita, teman-teman ya. Kemudian juga untuk personal branding skincare misalnya. Kita bisa kasih namanya siapa sih? Misalkan tadi Mbak Rova ya. Rova, terus brand skincare-nya apa? Boleh kita tambahkan di sini, teman-teman ya. Jadi mereka tahu bahwa Mbak Rova ini adalah pemilik brand skincare ini. Berarti ini konten-kontennya berhubungan dengan beauty gitu ya, tentang skincare, tentang make up mungkin dan lain-lain. Dari namanya aja orang udah tahu. Nah, kalau produk dan bisnis branding itu sesuaikan dengan nama brand kita atau nama produk kita seperti itu. Nah, yang kedua adalah pilihlah username yang unik dan mudah diingat. Nah, ini fungsinya adalah dalam pencarian di TikTok ya. Karena di TikTok itu ada tombol search, orang akan mencari ya berbagai macam kata kunci di sana atau keyword. Nah, ini berhubungan dengan SEO di TikTok-nya. Nah, makanya teman-teman ya, buatlah nama yang simple dan yang unik. Contoh kalau saya kan simpelnya Fadel Aditya. Nah, uniknya di sini saya buat _E-nya. Kenapa saya buat seperti ini? Karena nama Fadel Aditya itu banyak sekali teman-teman ya. Tetapi yang ada _E-nya ya, Fadel Aditya Edwin tuh cuma saya doang gitu. Jadi ada uniknya seperti itu teman-teman. Jadi ketika orang searching Fadel Aditya, oh ternyata yang ini akun si Fadil gitu. Nah, yang ketiga adalah deskripsi di bio.
Apa sih yang ingin kita bagikan di TikTok ini? Apa yang ingin kita sharingkan ya? Mau ngapain sih di TikTok ini? Itu bisa kita bagikan di bio kita. Nah, biasanya ada beberapa hal yang bisa kita input nih di bio kita. Seperti jabatannya, terus help people to atau mau ngapain di TikTok ini. Kemudian CTA gitu, call to action, mau arahkan viewer ke link tertentu. Nah, contoh kalau saya di sini teman-teman lihat ya, di profil saya ada tulisan founder kampusmarketing.com ya. Ini adalah jabatan atau profesi. Kemudian help people to, ngapain sih di TikTok? Saya bahas strategis dan teknis digital marketing. Nah, atau nanti bisa kita buat CTA-nya, di sini bisa kita tambahkan tulisan, buat teman-teman yang pengen belajar digital marketing, klik link di bawah ini. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengarahkan para viewer, para audien kita, mungkin ke toko online kita, ke TikTok Shop kita juga bisa nantinya, atau mungkin ke landing page kita terlebih dahulu, seperti itu. Nah, yang keempat, yang terakhir adalah link yang ada di bio. Nah, fungsinya jelas ya, kita bisa mengkonversikan viewer atau follower menjadi buyer kalau kita fokusnya jualan di TikTok nantinya. Jadi di sini kita akan marketing atau promosi lewat konten di TikTok. Nah, dari konten tersebut kita arahkan mereka untuk klik link yang ada di bio. Seperti ini nih contohnya, fadladitya@win/bio gitu. Nah, dari sini juga ada beberapa produk yang bisa kita tawarkan. Entah itu nanti bisa mengarah ke TikTok Shop-nya juga bisa nanti kita atur, terus juga bisa ke landing page kita sendiri, ke toko online kita sendiri, atau ke Instagram kita, ke YouTube kita, dan lain-lain teman-teman. Oke, gitu ya teman-teman tentang optimasi profil nih. Buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang optimasi profil, boleh nih langsung ditanyakan nanti, karena khawatirnya lupa ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang algoritma TikTok. Ya, tadi udah dijelaskan sedikit oleh Pak Teddy nih, bagaimana algoritma itu, apa sih algoritma itu, bagaimana cara kerjanya. Jadi tadi ada yang namanya artificial intelligence ya teman-teman ya, dimana kalau saya bahasakan itu secara mudahnya adalah, kalau dulu manusia membuat robot untuk bekerja, sekarang manusia membuat otak untuk robot supaya bisa bekerja sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi ada otaknya nih dibuat nih di algoritma tersebut. Nah, ada konten flow di TikTok ya, atau algoritma TikTok ini supaya video kita itu bisa FYP lah, FYP lah TikTok seperti itu. Nah, ada alur teman-teman, di mana pertama kita akan ngepost video terlebih dahulu seperti biasanya. Nah, setelah di-post, video kita akan dianalisis terlebih dahulu. Nah, disinilah AI itu bekerja, teman-teman ya. Dilihat apakah videonya ini layak untuk ditampilkan, terus audience prediction atau target audiennya siapa. Siapa sih yang pengen nonton video kita ini gitu. Kalau video kita tentang skincare, beauty, tentunya akan ditargetkan ke orang-orang yang suka dengan kategori kecantikan, beauty. Kalau video kita tentang sport, tentang bola, maka akan ditargetkan ke orang-orang yang suka dengan bola. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang kita harus menyesuaikan, video kita harus menyesuaikan dengan target audiens kita terlebih dahulu. Karena algoritmanya bekerja seperti itu. Jadi kalau teman-teman udah menargetkan nih, supaya ada orang yang membeli produk kita untuk produk kecantikan, maka buatlah konten yang berhubungan dengan kecantikan. Nah, ketika video kita diterima oleh TikTok-nya, terus di-post nih ke para penonton gitu kan, ke para viewer, maka TikTok juga akan menilai performance rating videonya. Kurang lebih interaksinya seperti ini, nilainya seperti ini deh. Like dapat 2, komen dapat 4, share dapat 6, complete view dapat 8, dan rewards dapat 10. Nah, ini ibaratkan kita lagi ujian gitu, ada matematika, IPA, IPS, dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita pengen lulus ujian, ya, pengen lebih banyak orang yang menonton video kita, maka kita harus lulus dulu performance ratingnya. Nilainya harus tinggi terlebih dahulu. Dan dari sini teman-teman sudah bisa lihat ya, strategi bagaimana tips and trick supaya bisa FYP nih. Jadi performance ratingnya harus bagus terlebih dahulu. Itu yang pertama ya. Nah, di sini kalau performance ratingnya bagus, maka akan diteruskan lagi nih. Diputar lagi ke semakin banyak orang. Kalau biasanya di awal yang nonton cuma 100, nanti kalau performance ratingnya bagus, maka ke depannya yang nonton akan 1.000 orang. Terus 10.000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang, dan seterusnya teman-teman ya. Itulah kenapa TikTok dikatakan sebagai distribusi konten. Di mana konten kita nggak cuma ditonton oleh follower kita doang, tetapi juga ditonton oleh jutaan orang ya. Kita lihat bahkan ada yang sampai miliaran, udah tulisannya dari M berganti menjadi B itu di TikTok gitu. Tetapi ini kalau performance ratingnya jelek,
maka kita akan diarahkan ke end-positive viewer, di mana yang nonton udah nggak ada lagi tuh, paling dikit 10 orang ya, 15 orang gitu doang gitu, nggak bisa di-boost lagi ke banyak orang. Jadi ini yang pertama teman-teman ya, algoritma harus dipahami terlebih dahulu supaya video kita bisa masuk FYP, ditonton oleh banyak orang, dan konversi penjualan juga bisa meningkat. Nah, yang keempat, saya akan memberikan nih ide konten buat teman-teman khususnya beauty, yang kategori beauty ya, skincare gitu. Karena banyak yang bingung nih, bagaimana caranya menemukan ide konten ya. Ini ilmunya udah tahu nih, udah optimasi profil, algoritmanya udah paham, tapi udah kontennya gimana sih gitu. Konten apa sih yang cocok saya buat di TikTok saya, seperti itu. Nah, ide pertama yang saya berikan adalah selalu edukasi masalah dan solusi dari produk kita. Ya, kalau untuk produk kecantikan nih, semakin banyak masalah, semakin banyak solusi, semakin banyak konten nantinya. Makanya banyak-banyaklah masalah dalam hidup teman-teman ya. Jadi semakin banyak masalah akan semakin banyak konten nantinya. Contoh nih, saya memperoleh video ya. Ini dari dermaexpress.com ya, seorang dokter. Nah, di sini dia bahas problemnya adalah bagaimana menghilangkan flek dan kehitaman pada kulit. Ya, ini ada problem nih, ada problem banyak orang, terutama wanita. Nah, solusinya dibuat dalam bentuk konten. Gunakan skincare yang mengandung asam tranexamat dan whitening agent gitu. Dan ditonton oleh 3,9 juta orang, yang mungkin sekarang udah menjadi 4 juta orang, teman-teman ya. Luar biasa sekali. Bayangkan kalau di dalam ini ya, ada video promosi mengarah ke TikTok Shop. Dari 4 juta orang yang nonton, kira-kira berapa sih yang nyantol ke TikTok Shop kita ya? Jadi semakin banyak problem, semakin banyak masalah, itulah yang kita jadikan konten nantinya teman-teman. Ide yang kedua adalah apa yang ada di sekitar kita. Ini simple sekali ya, atau around you gitu. Contoh ini saya juga menemukan konten TikTok dari Zakiyat, di mana beliau ini lagi shift malam gitu ya di kantor. Nah, perihalnya adalah shift malam di kantor, kontennya pakai skincare di kantor tetap seger ya, dari walaupun di malam hari gitu. Goalnya adalah jual produk di TikTok Shop. Jadi nanti kalau teman-teman cek aja nih di akunnya Zakiyat ini, videonya yang ini ya pakai face mist di kantor. Nah, itu dia mengarahkan audiennya ke TikTok Shop. Dia jualan supaya walaupun di malam hari tetap bisa seger, fresh, tampil maksimal gitu. Biasanya kan kalau malam kita udah lesu, ngantuk, dan segala macamnya. Nah, pakai skincare ini bisa lebih fresh. Ide ketiga adalah ATM plus R creator favorit kamu ya. Amati, tiru, modifikasi, tetapi dengan riset. Jangan ATM doang gitu teman-teman ya. Nah, riset di sini adalah kita ambil ATM dari beberapa konten kreator gitu. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Pak Teddy juga, kita nggak bisa sekedar mencontoh doang. Tetapi kita harus riset dan kita modifikasi dengan cara kita sendiri. Dan ini adalah salah satu cara yang paling mudah teman-teman gunakan kalau lagi stuck sulit mendapatkan ide konten gitu. Nanti di laptopnya aja, kalau ada laptop nanti buka aja di pencariannya ya di tiktok.com, terus cari aja skincare misalnya atau beauty gitu. Nanti pilih yang bagian top. Nah, ini akan muncul top video yang berhubungan dengan skincare, dengan beauty. Ya, di sini ada yang 700.000 yang nonton, ada 6,6 juta, 2 juta, terus dan lain-lain teman-teman ya. Ya, kita bisa contoh aja salah satu dari sini nantinya. Mana yang menarik, mana yang sesuai, ya udah kita ATM aja bagaimana cara penyampaiannya, mulai dari headline-nya bagaimana, cara penyampaiannya bagaimana, terus terakhir call to action-nya bagaimana kalau dia jualan seperti itu. Jadi silakan teman-teman nih kalau lagi bingung mendapatkan ide konten, ya udah ATM plus R aja. Dan ini ada beberapa ide konten yang bisa untuk menghasilkan cuan, khususnya nantinya untuk beauty brand ya. Pertama adalah kita bisa unboxing produk terlebih dahulu. Ini simpel nih, mungkin nggak perlu saya jelaskan ya. Yang kedua, setelah unboxing kita bisa langsung review produknya. Karena mungkin ada produk yang orang pengen beli tapi ragu membelinya. Kita bisa review, tapi reviewnya benar-benar di-review ya. Kita pakai, kita gunakan beberapa hari seperti itu. Jadi orang yakin, oh ternyata produknya benar-benar bagus ya. Udah 7 hari, udah sebulan pakai, makin cerah wajahnya. Nah dari situ kita bisa jualan langsung teman-teman.
Yang ketiga tadi adalah problem and solution. Yang keempat edukasi ya, sesuai dengan skill passion kamu. Buat teman-teman yang punya skill ya atau ilmu di bidang kecantikan ya, beauty, skincare dan berhubungan dengan itu, kita bisa sharing di situ teman-teman ya. Bagaimana bahayanya pakai skincare yang mengandung ini gitu. Atau sebaiknya kalau malam kita pakai skincare yang bagaimana, kalau pagi bagaimana, kalau mau ke kantor bagaimana, di luar rumah bagaimana, tersengat matahari bagaimana, dan lain-lain. Itu kita bisa edukasi. Banyak konten yang bisa kita lakukan, kita dapatkan untuk TikTok ini. Nah, yang kelima adalah hiburan ya, entertain. Karena kalau kecantikan itu pasti bisa berhubungan dengan hiburan ya. Apalagi kalau yang nonton itu udah cowok-cowok, wah itu yang nonton udah banyak, pasti banyak, jutaan orang teman-teman nantinya. Karena juga tampang itu adalah privilege ya di media sosial. Tampang bukan kunci utama, tetapi bisa menjadi privilege. Nah, yang keenam, yang tadi adalah traveling atau RNU atau apa yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan konten. Nah, yang kelima kita akan masuk ke bagian TikTok Shop nih ya. Ini udah bagian teknis, bagaimana kita bisa menggunakan TikTok sebagai media jualan gitu. Nah, kalau boleh dibilang TikTok Shop ini seperti mengkawinkan marketplace dengan media sosial yang sekarang kita kenal sebagai social commerce gitu. Di mana setiap media sosial apapun itu, entah Facebook, Instagram, Google, itu pasti punya e-commerce-nya, termasuk di TikTok ada TikTok Shop-nya. Dan Masya Allah sekali teman-teman, di TikTok ini saya punya beberapa testimoni yang luar biasa nih dari teman-teman yang live di TikTok, yang merubah hidupnya, yang dulunya sulit jualan di media lainnya atau di marketplace lainnya, itu bisa mendapatkan momentum di TikTok Shop ini. Dan mungkin teman-teman juga bisa berpengalaman nantinya untuk mendapatkan momentum tersebut. Nah, di sini kita akan coba praktek bagaimana caranya kita bisa mendaftar di TikTok Shop ya, di mana kita akan mendaftar via website yang nantinya akan diintegrasikan ke aplikasi TikTok kita. Jadi di sini saya izin share screen terlebih dahulu ya. Saya izin share screen lagi untuk tampilan Chrome saya. Oke, nah udah kelihatan belum nih teman-teman ya? Boleh langsung di chat aja. Udah kelihatan ya? Boleh langsung teman-teman komen di kolom chat terlebih dahulu sebelum saya praktekkan nih. Oke ya, lanjut aja ya. Baik teman-teman ya. Jadi yang pertama secara teknis buat teman-teman yang nantinya mau membuat TikTok Shop gitu. Kabar baiknya sekarang membuat TikTok Shop itu nggak harus 10.000 follower atau 7.000 follower. Karena kemarin memang ada minimalnya. Minimal harus ada 10.000 follower terlebih dahulu. Nah, sekarang kabar baiknya udah nggak ada lagi tuh minimal-minimal seperti itu. Tetapi syaratnya teman-teman harus daftar dulu akunnya lewat TikTok Shop Seller Center. Jadi nanti silakan buka di Chrome-nya atau di search engine lainnya, TikTok Shop Seller Center, dan klik yang ini ya, sellerid.tiktok.com. Nah, silakan teman-teman buka nih. Kemudian kalau udah masuk seperti ini, nanti teman-teman bisa daftar dulu ya, dan saya sarankan daftar lewat akun TikTok-nya. Jadi pastikan sudah punya aplikasi TikTok terlebih dahulu, baru daftar di TikTok Shop Seller Center seperti itu. Nah, setelah daftar nanti teman-teman harus verifikasi KTP terlebih dahulu ya. Dan ini memakan waktu biasanya untuk saat ini. Kalau dulu mungkin cuma 2 jam atau setengah hari itu udah berhasil diverifikasi. Namun sekarang karena banyaknya peminat di TikTok Shop ini teman-teman ya, butuh waktu 7 hari untuk verifikasi dokumen atau verifikasi KTP. Jadi sabar aja, yang belum daftar silakan daftar dan tunggu 7 hari baru akunnya bisa aktif. Nah, di sini saya tidak bisa mencontohkan ya yang bagaimana memverifikasi tadi karena akun saya sudah diverifikasi nih. Jadi yang penting teman-teman ya, yang udah diverifikasi kurang lebih tampilannya nanti seperti ini. Nah, kalau boleh dibagi, TikTok Shop itu saya bagi ke dalam 2 dashboard deh. Pertama, dashboard TikTok Shop Seller Center-nya. Kedua itu adalah dashboard affiliate marketing-nya. Ya, kurang lebih nih tampilannya seperti ini untuk TikTok Shop affiliate-nya. Jadi enaknya di TikTok teman-temannya, selain kita bisa menjual produk, kita bisa mengafiliatkan produk kita. Jadi nanti para konten kreator di luar sana itu bisa membantu mempromosikan produk kita dengan sistem komisi bagi hasil. Jadi bayangkan kalau kita punya produk satu nih,
Tetapi kita minta bantuan nih para konten kreator untuk nge-boosting video kita, produk kita di TikTok Shop mereka. Maka penjualan kita juga bisa semakin meningkat. Nah, pertama kita akan fokus dulu ke dashboard TikTok Shop Seller Center, di mana disinilah tempat kita untuk mengupload produk. Dan saya yakin buat teman-teman yang udah biasa jualan di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, atau lainnya, itu pasti juga bisa menggunakan TikTok Shop ini. Baik, di bagian kiri ini ada beberapa menu ya teman-teman ya, tapi di sini saya jelaskan bertahap. Pertama dari My Akun terlebih dahulu ya. Kenapa akun? Karena kita harus setting dulu nih ya akun kita. Pertama di linked TikTok akunnya. Nah, klik ini, terus nanti teman-teman bisa hubungkan akun TikToknya ke sini. Dan ini bisa lebih dari satu. Contoh nih yang udah connect, ini adalah akun pribadi saya, Fadil_Aditya_E. Nah, kalau saya mau tambahkan lagi bisa tinggal klik link new TikTok akun. Ya, seperti itu ya. Kita bisa tambahkan TikTok akun kita di sini. Jadi kita bisa punya beberapa akun dalam satu TikTok Shop dan nggak perlu banyak follower. Dari 0 follower, dari 1 follower itu sudah bisa teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke bagian seller profile terlebih dahulu. Nah, di bagian seller profile kita bisa mengatur business information. Ya. Seller information. Nah, di mana di sini kita bisa atur logo untuk toko kita atau brand kita. Nah, buat teman-teman yang jualan produk kecantikan apa gitu atau punya brand bisnis tertentu, maka silakan pastikan upload logonya terlebih dahulu di sini ya teman-teman ya. Supaya nanti lebih meningkatkan kepercayaan para customer, para calon buyer. Seperti itu. Jadi silakan linkkan akunnya terlebih dahulu lalu optimasi di profil ini. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung ke bagian produk ya, di mana kita bisa menambahkan produk dengan cara klik add new product di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan produk langsung ya dari namanya dan segala macamnya. Nah, kebetulan saya udah ambil beberapa produk tadi, mungkin saya contohkan langsung nih ke teman-teman ya. Sebentar nih saya cek dulu. Oke, ini ya saya buat di sini paket skincare. Ini contoh aja teman-temannya, paket skincare 1. Nah, ini sebagai contoh nih buat teman-teman, pastikan ya namanya sesuai. Nah, gitu. Terus kategorinya adalah beauty ya. Kalau beauty coba kita cari teman-teman. Nah, ini ya beauty and personal care. Kita bisa klik beauty, terus bisa pilih skincare. Terus mungkin ya yang sesuai di sini teman-teman silakan disesuaikan aja. Ini sebagai contoh doang teman-teman ya. Jadi pilih buat namanya, lalu pilih kategori, dan di sini kita wajib mengisi brandnya. Kalau belum ada brand, kita bisa pilih no brand aja. Oke, kemudian skincare benefitnya boleh kita kosongkan. Nah, kalau kita scroll ke bawah lagi, kita bisa menambahkan products nih. Kita klik di sini. Kemudian kita tambahkan produk ya. Ini sebagai contoh saya ngambil asal teman-temannya di Shopee kemarin. Nah, seperti ini sudah tertambahkan. Lalu kita buat deskripsinya di sini. Ya, saya ambil lagi nih. Nah, saya pastikan di sini. Udah teman-teman ya, gampang. Oke, ini fotonya sudah. Kita bisa tambahkan sampai dengan 9 foto. Terus kita bisa menambahkan deskripsi. Dan kemudian kita juga bisa menambahkan video kalau ada. Karena video untuk produk kecantikan juga bisa meningkatkan kepercayaan calon konsumen kita. Apalagi itu ada endorsement dari para content creator, dari para selebgram atau artis. Nah, kita masuk ke sales information ya, di mana di sini kita bisa menambahkan variasi untuk produk kita. Contoh nih kita tambahkan di sini ya, spesifikasinya bagaimana gitu kan, apakah pengen menambahkan gambar atau tidak. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang banyak spesifikasi, contohnya baju kaos gitu kan, ada yang warna hitam, ada yang warna pink, putih, dan lain-lain. Nah, produk skincare juga bisa mungkin ya, yang ada kategori khususnya atau beberapa jenis-jenisnya, bisa kita tambahkan di sini nantinya teman-teman. Ya, secara optionnya. Contoh ya, krim malam nih, contoh aja seperti ini ya. Nah, kita tambahkan lagi nih, add optionnya. Krim siang sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah, ini saya matikan dulu add image-nya. Nah, kemudian kita bisa setting harganya ya di variation list. Nah, krim malam berapa sih harganya gitu. Contohnya aja 200.000.
Oke, krim siang contohnya 180.000. Nah, stoknya berapa nih? 90 misalnya. Terus ini 100. Kalau ada seller SKU silakan ditambahkan ya, kalau nggak ada boleh dikosongkan. Kemudian berat produknya berapa kira-kira dalam gram ya teman-teman ya, di sini kita bisa setting dalam gram. Contoh nih saya buat 100 gram. Untuk dimensi boleh kita kosongkan. Terus untuk garansi dan polisi boleh kita kosongkan aja, nih opsional. Nah, yang saran saya di sini adalah teman-teman bisa aktifkan cash on delivery-nya atau COD-nya karena bisa meningkatkan penjualan. Cuma memang ada kelebihan dan kelemahannya. Ya, kelemahannya mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau COD itu ada komplainnya tuh dari pengunjung, nanti produknya dibalikan lagi, uangnya nggak dapat gitu ya kalau COD. Tetapi kelebihannya adalah banyak orang yang check out nantinya, banyak orang yang pengen beli produk kita. Kemudian di sini kita bisa tambahkan BPOM ya, sertifikatnya nih untuk meningkatkan kepercayaan teman-temannya, silakan tambahkan di sini ya. Pastikan produk kita sudah bersertifikat ya BPOM gitu. Karena nggak mungkin dong produk skincare kita jual yang abal-abal seperti itu ya. Nah, di sini saya anggap kita sudah mempublish ya, ini sebagai contoh aja. Jadi saya balik lagi ke dashboard utama. Nah, kalau produk sudah kita publish, nanti kita masuk ke manage product. Di sini kita bisa cek ya produk kita yang sudah kita publish nih. Nah, biasanya statusnya kalau baru kita publish itu masih review. Kalau sudah aktif, maka statusnya berubah menjadi live, teman-teman ya, sudah aktif seperti ini. Nah, ini ada beberapa produk yang sudah saya tambahkan nih. Seperti itu teman-teman ya. Oke, ini masalah produk. Kemudian di sini kita bisa cek orderan ya. Di bagian order ini kita bisa cek masalah orderan kita dan lain-lain lah. Kemudian juga di shipping pengiriman. Nah, setahu saya saat ini ada JNE dan JNT. Teman-teman bisa gunakan JNE Express atau JNT Express. Oke, kemudian juga ada promotion nih untuk membuat kampanye promosi produk tertentu ya, seperti itu. Juga di bagian finance kita bisa atur withdraw kita ya, penarikan uang. Nah, ini penting buat teman-teman yang belum tahu, kalau di TikTok itu memang withdraw-nya atau penarikan uangnya butuh waktu ya, kurang lebih 6-7 hari. Jadi uang yang udah masuk nggak bisa langsung ditarik ya, harus diam dulu selama 6-7 hari karena mungkin masa garansi juga, baru bisa kita tarik. Jadi bisa dibilang tarannya cukup lambat untuk putaran uangnya, tetapi teman-teman tetap boleh pastikan tetap dicoba diaplikasikan gitu. Mana tahu momentumnya memang di sini nantinya. Oke, kemudian yang lain mungkin nggak terlalu penting lagi, tetapi kalau teman-teman punya kendala nantinya, contohnya nih sudah verifikasi KTP, tetapi udah 7 hari, udah 10 hari belum diverifikasi, nanti teman-teman bisa klik aja help center ini. Dan silakan create new ticket ya, hubungi tiket support TikTok-nya langsung gitu, supaya mereka langsung membantu kita nantinya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk dashboard TikTok Shop Seller Center, bagaimana kita bisa menambahkan produknya teman-teman. Oh ya, saya lupa teman-teman ya, di bagian produk kita juga bisa menambahkan batch upload. Nih, kalau seandainya kita punya banyak produk, nggak mau ribet uploadnya satu-satu, itu kita bisa batch publish produk. Tetapi ini bentuknya adalah Excel ya, dalam bentuk Excel. Jadi kita harus ketik manual juga teman-teman ya, nama produknya, stoknya, dan lain-lain. Jadi tetap manual. Kecuali mungkin teman-teman punya suatu website atau toko online atau udah jualan di marketplace lain, itu bisa diekspor ke CSV ya. Nanti bisa diupload langsung di sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian dashboard dari TikTok Shop Affiliate ya, di mana kita bisa men-setting afiliasi atau komisi untuk para afiliasi kita. Dan saya juga akan menjelaskan bagaimana caranya kita bisa meriset para konten kreator atau mencari konten kreator yang tepat untuk endorsement produk kita nantinya. Nah, di bagian plan ini teman-teman bisa cek di shop plan. Oke, di sini kita bisa men-setting komisi untuk seluruh produk ya. Jadi satu setting untuk seluruh produk. Contoh nih 5%, berarti berlaku untuk seluruh produknya. Sedangkan kalau kita setting di open plan, nah maka kita bisa setting per produknya. Ya, contohnya produk ini 5%, terus produk yang ini 4% dan lain-lain. Dan enaknya di sini kita bisa atur komisinya sendiri ya. Kalau di tempat lain mungkin udah ada aturan sendirinya gitu, harus 2% atau mungkin maksimal 10% dan lain-lain. Kalau di sini bisa kita atur sedemikian rupa, terserah teman-teman ya.
Nah, kemudian teman-teman ya, kalau sudah diatur komisinya, di sini kita bisa mengundang kreator dengan cara teman-teman klik aja di event kreator, terus klik kreator marketplace. Oke. Nah, kreator marketplace ini adalah marketplace untuk para content creator yang ada di TikTok, di mana TikTok memberikan data engagement rates para konten-konten kreator yang ada di TikTok. Nih, kita bisa riset langsung di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa cek dulu per produk kategorinya, ya, karena kita pengen produk kecantikan, maka kita cari yang berhubungan dengan beauty, teman-teman ya. Nah, beauty and personal care. Oke, kemudian followernya berapa sih gitu? Apakah di antara 10 sampai 100 ribu atau di atas 100 ribu? Contoh kita pilih yang 100 ribu sampai dengan 500 ribu. Nah, rata-rata yang follow umur berapa sih ya? Contoh nih kita setting 25 sampai 34 atau biar deh al aja deh karena kita targetkan ke banyak umur juga karena memang market di TikTok ini kebanyakan anak muda juga, teman-teman. Nah, follower gender bisa kita atur ya, female misalnya, karena kebanyakan orang yang membeli ya produk skincare pastinya perempuan. Nah, di sini akan muncul teman-teman ya, berbagai macam konten kreator dengan kategori beauty and personal care. Kita bisa riset di sini teman-teman ya, berapa jumlah followernya, berapa rata-rata penontonnya dalam 1 bulan terakhir. Di sini bisa semua teman-teman ya. Nah, video yang diupload dalam sebulan terakhir itu bisa kita cek semuanya. Contoh nih, siapa sih kira-kira kita ambil? Ini ya, dia Puspita ini ya. Kita sebagai contoh aja nih teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar nih. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi ini content creator beauty and personal care, di mana berarti si Kak Dia ini fokus bahas tentang beauty gitu ya. Ini sebagai contoh aja nih teman-teman ya. Nah, kabar baiknya di sini kita bisa langsung kontak para kreator ini gitu. Kalau kita pengen invite gitu untuk produk kita juga bisa, atau kita kontak langsung ke WA-nya di sini ya, atau ke emailnya teman-teman ya. Kita bisa kontak dan tawarkan untuk endorsement. Kak Dia, boleh dong endorse di ininya, di TikTok-nya, berapa sih red card-nya dan lain-lain ya. Jadi enak, di sini kita sudah disediakan kontak langsung. Nah, kita baca dulu teman-temannya mulai dari core datanya. Oke, di sini rata-rata penonton live streamingnya 49.000 nih. Oke, luar biasa nih kalau data untuk live streamingnya nih, penontonnya banyak sekali teman-teman. Nah, audien demografinya itu rata-rata perempuan ya, 77%. Terus umurnya rata-rata adalah 25 sampai 34 tahun ya. Berarti ini marketnya memang anak muda banget teman-teman. Nah, video yang trends kita bisa lihat ya, video view-nya, komennya itu kita bisa lihat ratingnya teman-teman, dan diatur tanggalnya juga bisa. Yang paling penting nih yang bawah teman-teman, kita bisa cek videonya langsung ya. Ini ada videonya yang bukan review produk, yang all, yang semuanya ditonton 4 juta orang, ditonton 2 juta orang, ditonton 1,7 juta orang. Nah, ini adalah video produk yang video yang di-include-kan produk TikTok Shop di dalamnya gitu. Jadi kalau kita klik ini, kita bisa cek. Nih ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Dari sini juga kita bisa meriset konten kreator, ide konten gitu. Jadi kalau teman-teman pengen riset konten juga bisa dari sini. Kalau pengen riset para kreator untuk kita endorse juga bisa dari sini ya. Kita bisa lihat yang nonton jutaan orang nih, menarik sekali, yang like juga banyak. Bahkan untuk video with product TikTok Shop-nya juga ditonton oleh banyak orang. Jadi seperti itu enaknya di sini teman-teman ya. Kemudian juga kita bisa men-setting sample request. Nah ya, enaknya teman-teman di TikTok ini berbeda dengan di tempat lain, di mana kita bisa memberikan sampel produk gratis. Jadi kita berikan produk gratis ke para orang yang pengen mempromosikan produk kita, bukan endorse teman-teman, tetapi kita berikan secara gratis. Keuntungannya bagi mereka dapat produknya, keuntungan bagi kita, mereka akan mereview produk kita secara gratis jadinya. Ya, jadi kita relakan deh 1 atau 2 produk kita untuk direview oleh kreator nantinya, seperti itu. Jadi bisa kita atur di sini nantinya teman-teman. Oke, demikian teman-teman ya tentang dashboard TikTok Shop, bagaimana teman-teman bisa membuat TikTok Shop, menambahkan produk tadinya, terus juga menambahkan komisi affiliate, dan meriset para konten kreator untuk kita endorse. Oke, seperti itu. Kemudian coba kita ke break sini lagi teman-teman ya.
Nah, setelah kita setting nih TikTok Shop kita di TikTok Shop Seller Center, jangan lupa atur lagi di aplikasi TikToknya. Jadi silakan teman-teman ke profilnya, lalu klik setting, masuk ke setting, atau masuk langsung ke alat kreator. Kalau di iPhone itu langsung pilihannya ke alat kreator. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke TikTok Shop, dan jangan lupa nanti kita bisa setting atau kelola etalasenya di sini. Ya, kita bisa kelola etalase. Kita bisa tambahkan produk kita yang ada di TikTok Shop Seller Center tadi ke TikTok Shop, aplikasi TikTok Shop kita, gitu ya. Jadi kalau nggak kita tambahkan, ini nanti nggak muncul di aplikasi TikTok kita. Jadi pastikan teman-teman tambahkan dulu produk yang ada di TikTok Shop Seller Center ke aplikasi TikTok kita. Maka nanti tampilannya di profil kita kurang lebih seperti ini ya. Ada produk ini, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Oke, tadi udah ya saya jelaskan juga riset kreator atau influencer. Baik, demikian teman-teman ya. Terima kasih sudah mengikuti webinar malam hari ini di mana kita sudah membahas tentang TikTok Shop Trick and Trick ya. Nanti setelah ini kita akan ada sesi Q&A bersama Mbak Rova juga, dan teman-teman boleh bahas apapun tentang TikTok yang mungkin tadi lupa saya jelaskan ya, khususnya mengenai dengan TikTok Shop. Baik teman-teman, terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Rova. Baik, terima kasih Kak Fadil, luar biasa sampai melongo ini ya. Menarik ya. Hah? Menarik banget. Menarik banget ya, karena ternyata TikTok Shop ini kita harus pelajarin banget dari awal kalau emang kita pengen profitnya naik nih ya, apalagi kalau mau di sosial media lain mungkin kok sempat ngeredup gitu kan, ternyata di TikTok Shop ini kita kayak menemukan cahaya gitu ya Kak Fadil ya. Saya juga ini melongo-melongo terus nih dari tadi ya, sekalian belajar juga teman-teman yang di rumah dimanapun berada, nggak usah dinyalain ya mikrofonnya ya biar narasumber aja yang ngomong ya. Oke. Nah, sekarang saya sudah merangkum nih, udah ada 3 pertanyaan, nggak apa-apa ya, dan ini sudah lumayan mewakili juga dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Sebentar, saya akan scrolling dulu ke pertanyaan untuk Pak Teddy terlebih dahulu ya Pak ya. Oke, ini dari kebetulan saya infokan dulu ya untuk 5 pertanyaan yang nanti menjadi 5 pertanyaan terbaik nanti akan saya bacakan di akhir. Jadi yang saya bacakan ini belum tentu masuk di 5 pertanyaan terbaik. Gitu ya teman-teman ya. Saya mau ingetin dulu di awal ya. Oke, ini untuk pertanyaan untuk Pak Teddy dari Rahmadaniah 7. Nih ya. Halo, aku Rahma dari Samarinda. Izin mau tanya nih. Gimana sih memulai bisnis dari modal minim, karena aku seorang freelancer yang penghasilannya nggak tentu tapi pengen berbisnis di dunia kecantikan. Silakan Pak. Oke. Jadi teman-teman tadi mungkin udah sempat saya sampaikan ya. Gimana kalau modal minim gitu ya? Seminim apa sih? Saya juga nggak tahu gitu. karena intinya gini teman-teman. Bisnis itu nggak ada patokannya modal berapa sih sebetulnya gitu ya. Jadi ini pinter-pinternya kita atur strategi aja sih ya Rova ya. Jadi Rama yang di Samarinda kalau misalnya betul-betul berminat untuk bisnis kosmetik misalnya gitu ya, pastikan dulu Rahma itu sudah lakukan yang namanya riset gitu ya. Karena mau gimana yang namanya riset itu penting ya. Jadi ini nanti akan berpengaruh terhadap modal yang akan dikeluarkan gitu ya. Contoh ini kira-kira saya mau bikin produk apa sih gitu ya, buat cowok atau buat cewek ya, terus kemudian jenis produknya itu apa gitu ya, kemudian juga memutuskan untuk nanti bikinnya di mana, itu juga penting ya, karena nggak semua perusahaan makroni itu punya namanya MOQ yang kecil gitu ya, biasanya sih besar-besar sih biasanya ya, tapi kalau di Indonesia sih mulai dari 500 juga udah bisa sih gitu ya. Itu juga penting karena akan berpengaruh terhadap modal yang akan dikeluarkan. Kemudian juga setelah jadi gini, itu juga Rahma juga harus mulai atur kira-kira setelah produk rencana ya. Jadi plannya itu bisnis plannya seperti apa. Jadi setelah produk itu selesai, nanti pemasarannya gimana. Itu juga nanti akan ngaruh terhadap modal gitu ya. Seperti itu. Makanya perencanaan bisnis ini penting. Jadi karena gini Rahma ya, jangan tidak boleh dilupakan bahwa
mungkin hampir 90% orang bisnis itu gagal gitu. Karena apa? Karena bukan karena apa-apa sih, cuma lebih ke arah gini. Passion itu penting, cuma tadi balik lagi understanding juga lebih penting gitu lah. Jadi nggak cuma kamu karena pengen aja, tapi juga kamu harus punya pemahaman ya terhadap bisnis yang akan kamu lakukan seperti itu. Jadi itu tipsnya sih itu sih. Jadi perencanaan bisnisnya harus dimatangin dulu gitu ya. Baru bisa disusun modal. Kalau modal mah kan bisa nabung aja kali ya gitu ya. Nanti bisa ditabung gitu ya seperti itu. Baik. Jadi istilahnya kalau naik motor nih ya Pak ya, jangan langsung ngegas aja. Oh jangan ya, tapi harus diisi dulu bensinnya, diservis gitu ya. dulu motornya gitu ya Pak ya, disiapin dulu. Karena kata kuncinya kan kalau bisnis itu harus sustain ya. Ya harus sustain, itu harus sustain. Karena buat apa sih udah buang-buang duit? Karena bisnis itu kan kegiatan buang duit tuh ya. Kegiatan buang duit. Makanya harus dipastikan bahwa duit yang sudah kamu keluarkan itu akan balik lagi gitu loh seperti itu. Ya. Gitu nih. Jadi untuk mungkin mahasiswa juga ya Pak ya. Iya, yang merasa kalau aduh kayaknya aku nggak punya uang nih buat ini, enggak kok. Sebenarnya karena gaya hidup kita ini kayaknya ngerasanya jadinya itu salah satu faktor sih. ya, Pak ya. Salah satu faktor karena gini. Ini juga hasil dari penelitian ya bahwa ini untuk orang yang udah kerja gitu ya. Jadi ternyata tuh sebagian besar duitnya tuh habis buat belanja, belanja online gitu. Nah, kayak gitu. Malah kita yang belanja terus ya. Iya, gitu ya. Jadi bukan cuma cewek aja ya, termasuk bapak-bapak gitu ya. Makanya dipastikan bapak-bapak ya, dipastikan barang Anda tuh sudah SNI dan ISO gitu ya, seperti itu. Siap Pak tadi. Sudah terjawab ya, Kak Rahmadaniah. Oke. Kita lanjut nih ke pertanyaan untuk Kak Fadil ya. Oke, ini pertanyaan dari Kak Nita di Malang. Ini mau tanya, tadi kan udah dikasih tahu tuh gimana caranya kalau menghubungi influencer. Tapi kita butuh nggak sih kalau misalnya baru pemula nih, itu menyewa jasa influencer itu penting nggak sih? Terus ada jam-jam khususnya juga nggak untuk kita up video gitu? Silakan dijawab Kak. Baik, terima kasih nih Mbak Reva. Sebenarnya relatif ya, apakah kita butuh jasa atau enggaknya. Itu tergantung dari kita sendirinya, apakah memang dibutuhkan banget atau mungkin kita bisa mulai dahulu sendiri aja. Nah tadi kalau bicara tentang modal bisnis juga teman-teman, kabar baiknya kalau kita menjadi content creator terlebih dahulu, itu kita bisa memulai bisnis dengan modal seminim-minimnya. Ya katakanlah kita mulai di TikTok gitu, kita bangun dari awal konsisten konten dengan cara-cara yang strategi-strategi yang saya tampilkan tadi. Nantinya perlahan teman-teman konsisten followernya akan naik gitu, audienya juga akan naik. Dan dari situ kita bisa mulai. Pertama kita bisa mulai menjadi affiliate terlebih dahulu mungkin nantinya. Ya kita affiliate-kan produk brand kecantikan misalnya. Atau mungkin nanti kalau sudah terkumpul modal baru deh kita buat produk sendiri seperti itu. Kalau teman-teman pengen memulai bisnis dari konten kreator. Nah, apakah kita butuh untuk sewa jasa tadinya? Itu tadi teman-teman ya. Kalau memang sudah punya modal, terus sudah ada planningnya bagaimana ke depannya, strateginya bagaimana, silakan teman-teman, nggak masalah kita bisa sewa jasa untuk membuat konten ya. Kita sewa jasa influencer atau siapa gitu untuk membuat konten nantinya. Nah kemudian yang kedua adalah kapan sih jam upload yang paling baik? Kebanyakan nih kalau kita temukan di TikTok itu macam-macam ya. Ada hari Rabu harus jam sekian, hari Kamis harus jam sekian gitu, hari Minggu harus jam sekian. Nah yang paling baik adalah kita lihat dari TikTok Analytics. Dan TikTok Analytics itu bisa kita lihat baik lewat HP, aplikasi di HP kita, atau paling enak itu di browser tiktok.com. Nanti buka aja di laptopnya tiktok.com, login terus masuk ke TikTok Analytics-nya. Namun teman-teman, di awal kalau belum mulai sama sekali, silakan buat konten kalau bisa nih 3 kali sehari ya selama sebulan. Jadi total ada 90 video terlebih dahulu. Nah, dari situ nanti baru kita riset ya, kita cek di TikTok Analytics kita. Kira-kira follower yang aktif itu jam berapa? Itu ada di TikTok Analytics teman-teman ya. Oh, ternyata di akunnya si Fadil ini, akun saya ini yang paling aktif jam 8 malam gitu. Dari 100.000 follower, berapa sih follower yang aktif jam 8 malam? Itu ada angkanya 30.000 sekian gitu misalnya. Jadi yang paling baik adalah jamnya sesuai dengan TikTok Analytics kita masing-masing. Jadi silakan teman-teman cek sendiri di tiktok.com atau langsung di HP-nya. Seperti itu Mbak Rova. Terima kasih. Oh begitu, jadi bisa beda-beda ya Kak ya untuk jam aktifnya followers kita gitu ya. Jadi kita harus memahami followers kita dulu nih untuk tahu jam berapa kita paling bagus, paling waktu-waktu emas kita gitu lah ya Kak ya. Oke, sudah terjawab ya teman-teman ya. Jadi
Jadi nggak ada pasti jam segini gitu belum tentu karena kan followers kita kan usianya juga beda-beda pasti ya begitu. Baik nih ada satu pertanyaan untuk Kak Fadil dan juga Pak Teddy nih. Ini dari mana tadi ya? Dari Rizky. Ini mau izin tanya gitu. Gimana sih? Oh ini. Apakah dengan promosi kita entah di TikTok Shop atau di mana kita tetap tidak perlu untuk promosi offline? Nah, ini saya minta pendapat dari Pak tadi dan juga Kak Fadil nih. Perlu nggak sih tetap untuk promosi di offline ketika kita sudah di dunia maya kan di dunia maya ya gitu ya. Iya, Pak ya. Dari Pak Teddy dulu. Oke, dari saya dulu ya. Ini pertanyaan menarik ya karena kan kita fokusnya di e-commerce gitu ya. Cuma gini, teman-teman jangan lupa bahwa yang namanya penjualan itu ya atau marketing itu ada yang namanya marketing funnel namanya ya. Jadi marketing funnel itu ada dibagi jadi 3 tahap tuh ya, ya Rufa ya. Jadi ada yang namanya awareness, ya, kemudian consideration sama akhirnya conversion kan, ya, conversion ya. Nah, pertanyaannya apakah perlu offline ya? Jadi gini, tantangannya adalah gimana caranya ya produk Anda itu bisa orang itu aware gitu ya. Soalnya mau gimana yang namanya kegiatan jual beli itu nggak lepas dari yang namanya marketing funnel tadi gitu ya. Jadi gampangnya kalau marketing funnel itu ada namanya customer journey gitu ya. Jadi perjalanan gimana sih si customer tadi mulai aware, kemudian dia consider, terus kemudian dia beli gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih ya apakah juga perlu? Ya itu juga salah satu bagian untuk awareness-nya produk Anda itu bisa diketahui oleh orang gitu ya. Jadi saya pikir sih gitu. Perlu juga sih offline perlu juga. Jadi untuk melengkapi yang online ya. Karena tantangannya gini, tantangannya untuk produk baru itu adalah awareness dulu gitu ya. Orang tuh harus aware dulu gitu kan. Mau gimana mau beli kalau ini pokoknya udah pakem deh. Awareness, consideration sama conversion itu udah nggak bisa dibolak-balik gitu ya. Jadi jawaban kalau dari saya sih iya Jadi itu harus tetap harus. Baik. Meskipun juga porsinya mungkin harus nggak banyakan offline-nya gitu ya. Oh iya iya ada porsinya tetap ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, itu sih dari saya gitu. Oh ya siap Pak Teddy. Nah untuk Kak Fadil saya tambah sekalian ya, saya tambah pertanyaannya. Nah sekalian juga pentingnya personal. Ya ini kan ada juga untuk produk-produk bukan kan kalau misalnya jualan produk ya pasti tahu lah kayak gimana personal brandingnya. Nah kalau jasa nih ya ini personal brandingnya tuh penting banget nggak sih? Dan juga sekalian tadi untuk personal branding yang jasa juga misalnya gitu itu juga perlu nggak sih via offline gitu untuk mendukung si online-nya begitu silakan. Baik, terima kasih. Saya menambahkan dari jawaban Pak Teddy juga tadinya ini sudah menarik sekali tentang marketing funnel ya. Dimana kalau kita ingin meningkatkan penjualan, maka kita harus meningkatkan traffic namanya atau increase traffic. Dan di dalam digital marketing itu ada 4 jenis traffic. Ada free traffic, on traffic, paid traffic, dan GV traffic. Nah kebanyakan orang yang tahu itu cuma 2 nih. Free dan paid ya, bagaimana cara promosi gratis, bagaimana cara promosi berbayar. Sedangkan di luar itu ada lagi yang namanya on traffic. Nah, on traffic ini adalah traffic yang kita datangkan dari database kita, kontak WA kita gitu, atau mungkin kontak Telegram dan lain-lain. Pokoknya kontak yang kita miliki ya, yang nggak berbayar juga. Kemudian GV traffic. Nah, GV traffic ini adalah kerjasama dengan orang lain atau mungkin membangun tim penjualan, membangun reseller, membangun tim affiliate. Nah, untuk meningkatkan penjualan dan bicara tentang traffic, tentunya kalau kita ingin meningkatkan penjualan tadi, kita juga bisa memanfaatkan yang offline ini nantinya. Apalagi nih kalau kita jualan mulut ke mulut kan, apalagi orang menyampaikan yang feedbacknya yang baik, itu kan udah tersampaikan mulut ke mulut. Oh, mending kalau kita beli produk ini di toko ini aja, beli produk ini ke toko ini aja gitu. Jadi ada direct selling-nya secara tidak langsung. Apalagi di kampung saya tuh di Sinjunjung Sumatera Barat, itu kalau kita udah bicara satu aja tuh, oh ada toko nih di sana gitu, jualan ini viral gitu kan, udah
tersebar tuh kan, ngomong ke teman-temannya yang SMA, teman-teman SMA-nya ngomong ke teman SMA-nya, yang SMP, teman SMP-nya ngomong ke teman SMP-nya, kemudian udah rame itu datang ke situ. Jadi direct selling atau offline itu juga sangat penting, terutama mulut ke mulutnya tuh. Kalau secara offline tadi ya bicara tentang traffic. Nah, kemudian pertanyaan kedua tentang personal branding, apakah penting atau tidak? Tentunya jawabannya sangat-sangat penting sekali, baik apapun produknya teman-teman ya. Karena kelebihan dari personal branding adalah kalau kita sudah dipercaya, maka produk apapun bisa kita jual. Nah, mungkin yang teman-teman belum tahu bicara tentang branding nih. Kalau selama ini kita berpikir bahwa branding itu sekedar logo. Branding adalah merek gitu ya, logo, merek ya. Yang seperti yang kita tampilkan tadi ada logo kampus marketing gitu. Lebih jauhnya lagi, branding adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kepercayaan sebenarnya, baik secara personal atau bisnis kita. Nah, kalau kita bicara tentang personal, maka kalau orang sudah percaya dengan kita, produk apapun bisa kita jual gitu. Jadi konsepnya seperti itu ya. Kita bisa membangun kepercayaan terlebih dahulu, baru kita bisa menjual produk lebih jauh lagi, apapun produknya. Contohnya seperti ini deh, kalau ada produk fashion misalnya, atau kecantikan tadi deh, yang satu yang jual adalah kita sebut artis Shireen Sungkar lah misalnya. Satu lagi orang yang nggak kita kenal gitu, produk baru gitu ya. Bukan produk baru, tetapi orangnya nggak kita ketahui gitulah istilahnya. Tetapi penjualannya juga tetap, promosinya tetap gencar-gencaran. Nah, saya yakin pasti teman-teman lebih milih ke artis Shireen Sungkar. Kenapa? Karena dia memiliki personal branding, kepercayaan. Oh, ini produknya udah dipromosiin ya sama si artis ini. Ya udah deh, aku beli ini aja deh ke artis ini, walaupun harganya lebih mahal, karena ada trust atau kepercayaan di situ. Jadi begitu pentingnya personal branding ini, teman-teman ya. Seperti itu, Mbak Arofa. Oke, baik. Terima kasih jawabannya sudah terjawab. Ini kayaknya sudah mewakili banyak pertanyaan yang masuk juga ya teman-teman ya. Baik, terima kasih jawabannya ya Pak Teddy dan juga Kak Fadil. Saya mau membacakan dulu nih untuk 5 pemenang pertanyaan terbaik yang sudah dipilih oleh panitia ya. Ini panitia yang milih loh ya. Ya, ini sudah saya pilih. Silakan untuk yang namanya saya sebutkan nanti bisa dituliskan untuk nomor WhatsApp-nya di kolom komentar Zoom ya. Yang pertama, selamat untuk Santika dari Surabaya. Sekali lagi Santika dari Surabaya, silakan bisa ditulis nomor WhatsApp-nya di kolom komentar ya. Yang kedua, Muhammad Irfan dari Jakarta. Silakan Muhammad Irfan dari Jakarta juga bisa menuliskan nomor WhatsApp-nya. Yang ketiga, Kak Nita AR dari Malang. Silakan Kak Nita. Yang keempat adalah Dani Purwandari. Dan yang terakhir adalah Ismah Nabila dari Gresik. Selamat untuk 5 pemenang yang sudah memberikan pertanyaan terbaik. Semoga juga sudah diwakili sama yang lain tadi ya. Dan juga sudah bisa masuk tadi juga ke materi-materi yang sudah disampaikan oleh narasumber. Semoga aja nanti mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang tidak menang jangan sedih dong. Kan ilmunya malah lebih banyak daripada 500.000 ya. Ilmunya lebih banyak tentunya. Nah, sebelum nanti ada closing statement dari kedua narasumber, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk rangkuman ya. Rangkuman yang sudah saya rangkum tadi dari materi yang luar biasa dari 2 narasumber. Yang pertama nih tadi dari Pak Teddy, yaitu strategi memanfaatkan e-commerce. Itu ada kompetisi, kemudian omni-channel, mobile commerce ya Bapak ya, social media shop, kemudian teknologi yang paling keren tadi ya, artificial intelligence, AI dan juga AR ya, augmented reality. Dan yang penting adalah mau beradaptasi. Nah, itu untuk dari Pak Teddy. Kemudian dari Kak Fadil, TikTok adalah peluang dan juga distribusi konten. Bahkan pengguna TikTok di tahun ini meningkat 3 kali lipat. Jadi untuk peluang penjualan, apalagi untuk produk beauty dan skincare itu sangat-sangat besar. Nah, ada beberapa yang perlu kita perhatikan dari TikTok, yaitu TikTok Magic, kemudian optimasi profile, kemudian algoritma TikTok yang tadi juga sudah dijelaskan, ide kontennya bisa dari problem, kemudian dari around kita aja lah, sekitar kita aja. Dan yang paling penting TikTok Shop sudah dijelaskan dari nol tadi, dari awal banget sampai gimana cara menjalankannya. Nah, itu tadi untuk ringkasan dari saya. Kemudian dari kedua narasumber, saya silakan untuk memberikan closing statement. Yang pertama Pak Teddy dulu, silakan, monggo Pak. Oke, jadi teman-teman, next kita akan ketemu lagi ya di seri webinar yang lain ya teman-teman ya.
kita akan bahas hal lain lagi. Tapi untuk yang malam ini teman-teman, yang penting adalah tadi kemampuan untuk beradaptasi ya. Mau gimana teman-teman harus bisa ikut ikut beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang sekarang gitu ya. Itu yang penting sih teman-teman ya. Dan kemudian juga yang pastinya sih mohon untuk tidak hanya passion aja gitu ya. Tapi juga understanding ini juga harus betul-betul dipahami oleh teman-teman yang mau membangun bisnis ya. Jangan cuma gara-gara saya cuma senang aja nih, saya senang kuliner nih gitu ya. Tapi pemahaman di situ kurang gitu. Itu juga bahaya juga sih teman-teman. Jadi yang penting sih tadi ya not only passion but also itu juga ya understanding ya. Terus kemudian juga adaptasi sih. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Teddy. Silakan Sama-sama. Kak Fadil. Mohon maaf Kak Fadil, masih ke-mute atau gimana ya? Halo, tes, sorry. Nah, sudah Kedengeran masuk. ya? Oke, mohon maaf nih tadi lupa Masuk, nih ke masuk. unmute tadi. Baik teman-teman ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah nggak ada gunanya kita belajar malam hari ini, ikut Zoom malam hari ini dalam tanda kutip kalau nggak kita praktekkan nantinya atau cuma ikut-ikutan doang. Itu yang pertama teman-teman ya. Jadi kalau bertanya kalau nggak punya modal bagaimana bangun usaha, ya udah gas aja gitu, jadi affiliate, reseller dulu, distributor dulu dan lain-lain gitu, atau bahkan menjadi dropshipper terlebih dahulu. Yang penting hashtag mulai aja dulu gitu. Nah yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya punya moto hidup, lakukan dengan iman dan penuh senyuman. Artinya kalau teman-teman mengerjakan suatu hal apapun itu, entah itu pengen jualan di TikTok Shop gitu, maka harus penuh dengan keyakinan terlebih dahulu. Oh yakin nih kita bisa jualan di sini, yakin bisa konversi penjualannya meningkat gitu, bisa mendapatkan omset yang luar biasa gitu. Yang kedua adalah dengan senyuman, artinya dengan keikhlasan dan kesabaran. Karena nggak ada bisnis yang instan teman-teman ya, semua butuh proses. Bahkan 90% tadi kata Pak Teddy, bisnis itu mati di tahun pertamanya. Makanya semuanya butuh proses. Kita dengan senyuman, dengan keikhlasan, sabar aja, step by step, nanti teman-teman insya Allah pasti bisa mendapatkan momentumnya, entah itu nanti di TikTok atau di media sosial lainnya, seperti itu. Jadi lakukan dengan penuh iman dan penuh senyuman. Demikian Mbak Arfa. Terima kasih Kak Teddy. Kak Teddy lagi Kak. Ini kok digabung ya jadinya ya. Gak apa-apa Saya, sih. ya ampun. Kak Teddy mohon maaf ya. Ini kok MC-nya kok ini ya. Saking luar biasanya dua narasumber saya gabungkan loh ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Teddy Harmono dan juga Kak Fadil Aditya sudah memberikan dua materi yang membuat saya nih bahkan melongo juga gitu. Dengan materi-materi yang luar biasa seputar e-commerce khususnya di TikTok Shop ya gitu. Mudah-mudahan teman-teman di rumah yang sedang menyaksikan webinar dari awal sampai akhir ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang tentunya bermanfaat, bisa sambil dicatat, di screenshot, pokoknya disebarkan ya ilmu, jangan sampai berhenti di kamu aja ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Indoraya Kosmetik ya untuk tahu info-info webinar selanjutnya. Dan saya sebagai host ya, saya Rotariska mohon maaf apabila ada salah kata. Dan nanti teman-teman ya yang pengen konsultasi langsung mengenai brand dan juga produk kosmetik bisa langsung menghubungi customer service Vera melalui WhatsApp. Ini nomornya saya bacakan ya, 0821 2222 3536. Saya ulang, 0821 2222 3536. Jadi kalau misalnya mau mewujudkan brand kosmetik yang memang sudah kamu sudah kita rencanakan, kira-kira langsung aja bisa konsultasi sama Kak Vera ya. Gitu aja, terima kasih sekali lagi dan kita ketemu lagi di webinar selanjutnya dari Indoraya Internasional. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.